Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah komputerisasi akuntansi 4E akan menampilkan tutorial Mayop. Anggota yang pertama ada Muhammad Muarif dengan NPM 18205. Yang kedua ada Muhammad Dafa dengan NPM 18212. Kemudian ada Nahum Hana, saya sendiri 18209. Lalu ada Dewangga Kresna Jati dengan NPM 18226 dan yang terakhir ada Ireza Eka dengan NPM 181. Penjelasan yang pertama akan dilakukan oleh Muhammad Muarif. Saya Muhammad Muarif akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menjalankan aplikasi MIOP. Yang pertama yaitu kita buka aplikasinya. Setelah terbuka, kita pilih bagian create, lalu next. Di sini kita isi data dari perusahaan. Yang pertama itu nama perusahaan, yaitu PT Cemerlang. Setelah itu alamat perusahaan, lalu nomor handphone perusahaan, setelah itu fax email perusahaan, lalu yang terakhir alamat email dari perusahaan. Setelah data terisi semua, kita bisa klik next. Di sini current financial year-nya kita ganti menjadi 2011 karena sesuai dengan yang ada di perusahaan. Lalu last month-nya kita isi dengan Desember. Conversion month-nya kita isi dengan November sesuai ada di perusahaan. Lalu periode dari perusahaannya bisa isi dengan 12 karena dari Januari sampai dengan Desember. Lalu pilih next. Di sini jika sudah benar dengan lalu pilih next. Di sini saya pilih yang kedua. Kenapa pilih yang kedua? Karena akunnya akan saya import dari Microsoft Excel yang sudah kita konversasi. Pilih next. Di sini pilih penyimpanan datanya, dokumen, save. Setelah sudah diganti lalu pilih next. Di sini pilih command center. Setelah mengisi data perusahaan, kita akan mengisi akun dari perusahaan. Yang pertama, kita akan mengimpor data dari data akun perusahaan yang sudah saya rubah filenya menjadi text tab delimited. Di sini harus dikeluarkan dulu agar bisa diimpor ke MIOP. Lalu pilih file, import data, account information, pindah menjadi update existing record, lalu pilih continue, cari datanya, lalu open. Di
di sini pilih match all, lalu sesuaikan dengan datanya. Setelah sesuai semuanya, pilih import. Kita bisa cek datanya di akun dari aset, liabilities, dan lainnya. Setelah mengisi data akun, kita akan mengisi saldo akun. Lalu klik setup, klik balance, klik account opening balance. Untuk mengubah nominal, kita klik saldo pada akun yang ingin diubah. Lalu kita masukkan saldo yang pertama, yaitu cash in bank. Itu 41.950.000. Lalu selanjutnya isi dengan sama sesuai dengan di data perusahaan, dan amount left to be allocated harus 0 untuk memastikan balance di neraca saldo. Setelah mengisi semua akun dan amount left to be allocated-nya 0, kemudian klik OK. Kemudian kita akan melanjutkan mengisi kode pajak PPN, yaitu dengan cara pada baris di atas klik list, lalu tag code, di sini klik new, lalu isi tag code dengan nama PPN. Kemudian isi description dengan pajak pertambahan nilai, lalu text type-nya isi dengan quote and service text, rate-nya yaitu 10%. Setelah itu link account for tax collected-nya kita isi dengan PPN outcome, dan link account for tax paid-nya kita isi dengan PPN income. Setelah terisi, kita klik OK, lalu close. Selanjutnya kita akan menentukan link account. Caranya klik setup, link account. Yang pertama account and banking account, yaitu yang pertama kita ganti dengan income summary, yang kedua kita ganti dengan cash in bank, lalu yang ketiga kita ganti dengan petty cash. Lalu klik OK. Lalu selanjutnya kita ganti sales account, yaitu kita klik,
untuk aset account for tracking receivable kita ganti menjadi account receivable. Lalu bank account for customer receipt kita ganti menjadi cash in bank. Lalu checklist yang pertama, dan kita pilih dengan akun freight collected. Jika belum ada, kita bisa membuat baru dengan cara klik new, lalu bila tidak ada, kita bisa bikin akun itu let is collected. Lalu bisa kita pilih dengan akun yang sudah kita buat tadi. Setelah itu klik OK. Setelah kita mengisi sales account, lalu selanjutnya kita mengisi forecast account. Yaitu yang pertama kita ganti dengan account payable. Yang kedua kita ganti dengan cash in bank, dan kita checklist bagian I pay freight on forecast. Nah itu kita isi dengan freight pay, lalu kita checklist bagian I take discount for early payment dan isi dengan forecast discount. Lalu kita checklist bagian I pay checks for late payment dan isi dengan late fees paid. Setelah terisi, lalu klik OK. Lalu selanjutnya bagian yang terakhir dari bank account yaitu payroll account, kita ganti dengan petty cash. Lalu yang kedua kita ganti cash in bank, dan ini kita ganti dengan ini ganti dengan tetap. Lalu yang terakhir kita ganti dengan income tax payable. Tax payable. Setelah terisi semua, klik OK. Oke, sekarang kita lanjut untuk mengisi data customer sama data supplier. Kita buka card filenya, lalu klik card list. Kita isi data customer, klik new. Yang pertama itu daya elektronik.
Kodenya C001. Alamat di Jalan Jenderal Sudirman. Nomor 46, Surabaya. Kota Surabaya. Negara Indonesia. Nomornya 022 623 0197. Klik ALTN. Yang kedua itu Indo Elektronik. Kodenya C002. Alamat di Jalan Mendut Raya. Nomor 46, Surabaya. Nomor 68, Surabaya. Kota Surabaya. Negara Indonesia. Nomor telepon 022 723 5454. ALTN. Yang ketiga ada Prima Elektronik. Kodenya C003. Alamat Jalan Ampia nomor 13, Surabaya. Kota Surabaya. Negara Indonesia. Nomor telepon 022 621 0164. ALTN. Yang keempat ada Mega Elektronik. Kodenya C004. Alamat di Jalan Antasari. Nomor 33, Surabaya. Kota Surabaya. Negara Indonesia. Nomor telepon 022 622 1234. Sekarang kita isi data supplier. Klik new. Yang pertama ada PT Alex Persada. Kodenya
S001. Alamat di BEC lantai 1. Nomor 12, Surabaya. Kota Surabaya. Negara Indonesia. Nomor telepon 022 630 3334. LTN. Yang kedua ada CV Tulus Jaya. Kodenya S002. Alamat di BP lantai 3. Nomor 31 Surabaya. Alamat kota di Surabaya. Negara Indonesia. Nomor telepon 022 380 2900. LTN. Yang ketiga ada PT Plugord. Nomornya S003. Alamat di ITC lantai 2. Nomor 29 Surabaya. Kota Surabaya. Negara Indonesia. Nomor telepon 022 630 1234. Oke. Di sini kita akan mengerjakan saldo piutang dagang, saldo hutang dagang, dan persediaan barang dagang. Nah, di sini ada data-datanya. Terus kita buka aplikasi Mayop. Kemudian untuk mengisi saldo hutang dagang, kita lihat dulu di setup, balance, supplier balance. Nah, kemudian add purchase. Di sini kita pilih CV Tulus Jaya. Di sini CV Tulus Jaya ini tanggalnya diubah menjadi 20 bulan 11 tahun 2011. Kemudian jumlahnya itu 214.500.000 rupiah. Kemudian diubah menjadi use tax code record. Oke. Kemudian add purchase kembali, pilih perusahaan Alex Persadana, new supplier. Tanggalnya diubah menjadi 23 bulan 11 tahun 2011. Jumlahnya itu
Rp251.900.000. Tax code-nya diubah menjadi NT. Oke, record. Add purchase. Nah, yang terakhir ini PT Plugor. Tanggalnya diubah menjadi 28 bulan 11 tahun 2011. Jumlahnya itu sebesar Rp69.300.000. Ente. Oke, record. Congratulations, berarti ini udah balance. Oke. Kemudian close. Nah, untuk mengisi saldo piutang dagangnya, kita klik setup, balance, kemudian pilih customer balance. Nah, kita klik add cell, customer name-nya itu yang pertama daya elektronik. Tanggalnya diubah menjadi tanggal 25 bulan 11 tahun 2011. Jumlahnya itu sebesar Rp159.500.000. Tax code-nya diubah menjadi NT. Record. Kemudian add cell lagi, pilih yang Indo Elektronik, tanggalnya diubah menjadi 29 bulan 11 tahun 2011. Nah, jumlahnya ini Rp316.800.000. Tax code-nya diubah menjadi NT. Record. Kemudian kita pilih Mega Elektronik, tanggalnya diubah menjadi 24 bulan 11 tahun 2011 dengan jumlah Rp140.800.000. Kemudian tax code-nya diubah menjadi NT. Nah, yang terakhir itu kita pilih Prima Elektronik. Tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 23 bulan 11 tahun 2011 dengan total jumlah Rp178.200.000. Tax code-nya kita ganti juga menjadi NT. Oke, congratulations, berarti ini kita udah balance. Nah, kita close. Kemudian untuk mengisi data persediaan barang dagangan, kita klik inventory, terus klik item list, kita pilih new. Nah, item number ini berarti kodenya. Kode barang pertama yaitu 268 TV. TV kita enter, nama barangnya itu TV P268, kemudian kita checklist semua. Nah, ini cost of sale-nya pilih cost of goods sold. Kemudian ini pilih yang
sales. Kemudian klik OK. Kita isi yang buying details dulu. Standar quotes-nya itu kita isi dengan harga barang per unit. Jadi kan ini tentang TV, berarti TV itu 19 juta. Terus tax code-nya diubah menjadi NT. Nah, kemudian kita ke selling detail. Nah, sini tax code-nya diubah menjadi NT. Oke. Kita klik new. Kemudian yang kedua itu kodenya AC55P. Nama barangnya AC P55. Ini udah kita klik semua, kemudian cost of sale-nya dipilih akun ini, kemudian income account for tracking sales dipilihnya yang ini, nomor akunnya, terus asset account for item inventory dipilih nomor akunnya ini. Kemudian kita klik buying details, standar cost-nya. Ini diubah menjadi trade creditor. Terus link account for tax paid-nya sama, klik OK. Nah, standar cost-nya kalau untuk AC berarti 23 juta. Selling detailnya benar 23 juta, selling detailnya diubah jadi NT. Oke. Nah, udah selesai semua, ini keisi, kemudian kita close. Untuk persediaan awalnya masih di inventory, kemudian kita akan mengisi saldo persediaan awal masih di inventory, kemudian kita klik adjust inventory. Nah, tanggalnya di sini kita ubah menjadi tanggal 1 bulan 11 tahun 2011. Kemudian item number-nya ini kita isi dengan kode barang persediaan, yaitu kodenya yang pertama itu 268 TV. Nah, kemudian kita ubah kuantitinya menjadi 22. Unit cost-nya, unit cost ini berarti harga per barang 19 juta. Enter, kemudian akunnya pilih akun yang cost of sale. Use account. Nah, kemudian yang kedua kita masukkan kode barangnya AC55P. Nah, kuantitinya kita ubah menjadi 13 dengan unit cost-nya 23 juta. Nah, akunnya di sini kita pilih sama cost of sale yang cost of goods sold. Kemudian klik record. Nah, sudah selesai, berarti sudah selesai untuk mengisi daftar saldo piutang dagang.
daftar saldo utang dagang dan persediaan barang dagangan serta saldo persediaan. Kita udah selesai, nanti kita akan tinggal mengisi transaksi untuk pengisian jurnal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewan Agus Najati, Program 1 106303026. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya dijelaskan oleh Nahumana. Saya akan menjelaskan tentang penjurnalan. Oke, kita langsung saja masuk ke jurnalnya ya. Pada transaksi 1 itu bukti pengeluaran kas. Kalau bukti pengeluaran kas, kita tuh langsung ke banking, spend money. Ini kita menggunakan cek karena jumlahnya yang dikeluarkan itu lebih dari 1 juta sesuai ketentuan perusahaan ya. Cek numbernya BKK 12 BKK 121 BKK 121 untuk ini 1 Desember 2011 untuk jumlahnya 4.500.000. Memonya itu untuk pembayaran gaji karyawan. Gaji karyawan bulan November. Oke, untuk ininya kita pakai karena bulan ini kita pakai pakaian selaris account terus ininya untuk tetap NT tidak dipakai, dan untuk tes inputnya kita matikan. Kalau udah sesuai kita record. Selanjutnya itu voucher kas kecil itu sama, cuma diganti aja petty cash. Cek numbernya V12 untuk tanggal 2. Memonya itu amount ya 725.000. Untuk memonya itu buatan brosur. Elektronikan kita cari testing spend. Oke, 720.000. Kita record. Kalau udah kita minimize saja karena pasti bakal ada akun lagi yang sama. Baik, bukti penerimaan kas kita ke sales receive payment. Customernya itu siapa nih customernya? Mana ya? Dari elektronik map kelihatan 159.500. Iya, oke. Temannya ini ke 59.500 via cek. Nah, kita out of balance harus 0. Kalau udah ini kita record. Oke. Nanti kita cek lagi. Voucher kas kecil kita masuk lagi ke bawah sini. Bukan ini. Spending. Petty cash cek nomornya V12 tanggal 4 Desember. Jumlahnya 865.000.
pembayaran listrik. Untuk akunnya petty cash, teks. Oke, kita record tanggal 4 kan ya. Oke, insya tanggal 4. Terus kita masuk ke transaksi kelima. Kelima, sales, enter sales, kita ke layout dulu. Ini item kita ganti. Oke, kalau udah, customernya itu Indo Electronic use Indo Electronic, invoice nya itu F121. Untuk tanggalnya sendiri tanggal 6 Desember. 6/12/2011, 6 Desember 2011. Nomor PO nya nggak ada. Untuk shipnya 9 sama 7. Numbernya 268 TV. Item number 268 TV. Oh, ada AC. Oke. AC PPN. Untuk palexnya 20.500, 20.500, 25 juta. Astaga. 1, 2, 3, 25 juta sama 20.500. Ini teks inputnya nggak pakai. Ini nggak ada biaya ongkos kirim, tapi nggak pakai. Pembayarannya itu cek. Oh, ini nggak pakai pay today. Cek kalau udah kita record. Terus selanjutnya bukti pengeluaran kas. Kita balik lagi ke spend money, ke banking. Spend money masih di sini. Spend money, kita cek account. BKK 12.2. Di pengeluarannya ini pelunasan faktur FK 2011. FK daftar piutang FK 2011 PT Blue Dot Office. Pelunasan faktur bukan ini. Bukan yang ini kelewat jauh. Belum. Pelunasan FK 2011 PT Plugor. Untuk transaksi nomor 6 itu kita nggak pakai yang ini. Kita cari pay bills.
Bills. Suppliernya itu PT Plugor SKD PT Plugor. Cek numbernya BKK 122. Pembayaran utang itu kita pakai Bay Bills, Plugor PM1 BKK 122 itu tanggal 6 Desember 2011 untuk jumlahnya 69.300. Payment kita gugat pelunasan, kita ganti aja pelunasan faktur FK 2011 tanggal 28 November 2011. Ini nongol dulu nih. Nah, ini itu tetap kosong. Terus kalau misalnya udah, kita record. Next ke transaksi nomor 7. Untuk nota kredit itu kita di sales. Nota kredit di sales. Enter sales. Udah kebuka nih. Enter sales. Kalau nota kontan dia ada di purchase nota kontan. Ini dari Indo Electronic is customer F121 untuk tanggal 6 Desember 2011. Oke, shippingnya 2, quantity-nya 2 dan 1. Nomor itemnya TV 268 TV. Yang ini AC. Untuk harganya itu 20.500. 25 juta. 70.600. Oke, mari kita lanjut dari 72.600. Tadi udah kita jurnal. Maaf tadi ada masalah, cuma bisa ngerekam 10 menit sekali. Kita cek dulu kodenya F121 udah ada 66 juta untuk total harga dan PPN nya 6.600.000. Kalau kita lanjut, tadi juga udah sempet masukin voucher kas kecil. Ini sama kayak tadi ke bank, lalu ke spend money, nanti tinggal diganti aja itunya jadi petty cash. Ini juga udah masuk 600.000. Terus kita masuk lagi ke transaksi nomor 9, bukti pengeluaran kas dengan kode BKK 123. Tadi juga udah sempat input. Alex Perdana 251.900 kurang akun payable, bayar utang, pelunasan utang. Lalu PT Plugor mesin dengan kodenya itu F05. PT Plugor F05 F05. Nah, ini PT Plugor 439 juta. 439 juta ditambah dengan PPN nya 43 juta 10%, 43.900, jadinya 480 juta 900. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Nah, PT Plugor mengembalikan nih, dia kembaliin satu barang TV, satu TV sama 2 AC. Kita masuk enter purchase. Udah
purchase, bukan yang ini, purchase no item. Enter purchase, kita pilih PT Plugor, use. Ini kita masukin kodenya itu F05. Lalu untuk tanggalnya sendiri 11 Desember. Supplier invoice-nya NK1, PNK1. Untuk bill-nya kita masukkan minus karena ini retur. -1 sama -2. -2, item numbernya itu 268 TV sama AC untuk price kita atur lagi 19 juta 19 juta sama 23 juta 23 juta 71.500 ya, sesuai PPN. Oke, kita record. Lanjut lagi, kita masuk ke transaksi nomor 12, bukti penerimaan kas. Transaksi nomor 12, bukti penerimaan kas diterima dari Indo Elektronik, lunasan faktur F12. Langsung aja. Receive payment dari PT siapa ini? Indo Elektronik. Indo Elektronik, oke, use customer. Wow, it's too much. Amount receive-nya itu 320.850.000. Oh, ini angka yang fantastis ya. Kita pakainya cek sesuai yang dianjurkan. Ini masuk BKM KM 12 BKM 12.2 untuk tanggalnya 12 Desember 2011. 12 Desember 2011. Ini udah balance nih 322.850. Ini juga ada 0. Kemudian kita record. Terus kita udah kita masuk ke transaksi nomor 13, nota kontan. Purchase, nota kontan. Oke, untuk ini pengembalian barang dari PT Plugor ke PT Cemerlang seperti ini. Oke, kita klik oke. Lanjut kita ke penerimaan kas. Penerimaan kas. Ini dari piutang. Ini PT Indo Elektronik is customer. Terima 322.850. Metodenya masih cek. Pelunasan faktur F12.1. BKM 12/2.
tarik. Kita masuk ke transaksi nomor 13, masuk ke nota kontan lagi, termin N30, nota kontan, sales. Ada penjualan tunai, news customer, nota kontan, ininya KN01, KN01, untuk tanggalnya 13 Desember, terminalnya 30, yang 30 guys, itu banyakkan 8. Untuk itemnya TV, salah nih, 268 sama AC. Untuk harganya 20 juta. Sama 25.500.000. Oke. PPN juga enggak. 378.400. Pembayarannya juga melalui cek karena ada termin. Kita rekod. Bayarnya cek apa cash ya? Insya Allah cek. Insya Allah. We don't have this item. If you check build or buy, akan rank plus will download before. Kita lanjut lagi ya, maaf tadi ada problem dikit. Nota kontan udah masuk kok ke sini 34400. Kita lanjut ke di penerimaan kas. Ini karena pelunasan faktur, jadi kita ke statement pelunasan piutang. Pelunasan piutang dari Indo Elektronik, pelunasan piutang Indo Elektronik. Amountnya sebesar 316 payment metodenya itu pakai metodenya pakai cek. Yes, metode untuk ininya BKM 123. Tanggal 14. Pelunasan faktur ini Indo Elektronik kan, Indo Elektronik. Pelunasan faktur F11 F11-25.
Jadi ada bukti pengeluaran kas. Kalau misalnya bukti pengeluaran kas ini kita pakainya banking spend money, di atas itu kita pakainya BKK 12/4 tanggal 15 Desember 2011, amonnya 3.500.000. Membayar PPN bulan November 2011. PPN yang harus dibayarkan udah kita repot. Lanjut lagi, ada bukti pengeluaran kas lagi. Kali ini untuk pembayaran dividen terutang. Jadi masih masuk di sini BKK 12/5. BKK 12/5 untuk tanggalnya tanggal 17 untuk jumlahnya sekitar 2.500.000. Pembayaran dividen terutang. Pembayaran dividen terutang kita cari dulu akunnya. Dividen payable. Dividen payable. Kalau udah kita record untuk transaksi nomor 16, kita masuk lagi ke transaksi nomor 17. Transaksi nomor 17 faktur, enter sales untuk daya elektronik dengan invoice nya itu F122 tanggalnya tanggal 18 sipnya 6/4 268 salah bukan recorder 268 sama AC. Untuk price sendiri 20 juta sama 26 juta. Juta, 224 juta, pajaknya 20.400.000, totalnya 246.400.000. Ada terminnya. Termsnya PT diskonnya 2. Balance due of the day, diskon D nya 10. 2% 10. Oke. Repet. 2% 10, net 30. Ya, oke. Meta cek.
ada biaya antar nggak? Oh nggak ada. Oh, udah tinggal kita input ya, record F12 2 recorder lagi. Kali ini recorder. Terus transaksi nomor 18, bukti pengeluaran kas pelunasan faktur F05 tanggal 10 Desember. Pelunasan faktur ada PT Plugor, bukti pengeluaran kas pay bill PT Plugor. Cek BKK 126. Tanggal 18 Desember. Amannya 401 juta. 400. Oke, balance. Faktur F05. Terus kita masuk ke dokumen transaksi ke-19. Penerimaan kas receive payment. Utang besar 15.000 telah dihapuskan dalam bulan Juli. 15 juta atas nama pengusaha medianya terdapat dibayar kembali per tanggal tersebut sebesar 60%. Oke, kita terima transaksi penerimaan kas diterima dari Mega Elektronik Jalan Antasari, customer. Amount receive sekitar 9 juta. Payment metodenya cek. BKM 12.4. Lalu dokumen transaksi nomor 20, faktur kepada yang terhormat PT LX Persada, minta dia beli. PT LX Persada, purchase-nya nomor A17, tanggal 22 Desember, bilnya 13.15. AC 19.300. 23.200.
598.900 dengan PPN nya 59.890. Oke. Record no. Oke, selanjutnya di pengeluaran kas. Pengeluaran kas spend money. Pengeluaran kas untuk pelunasan faktur. Untuk pelunasan faktur, berarti purchase, pay bill, faktur CV ya. Biar kepada CV Tulus Jaya. Tulus Jaya. BKK 127 pada tanggal 23 Desember. Amonnya sebesar 214.500. Lunasin semua. Lunasan faktur F1289 amanat plate. Oke. Kita record. Terus setelah itu kita mendapat penerimaan kas dari Prima Elektronik. Self payment dari Prima Elektronik. BKM 12.5. Tanggal 25 Desember 12 yang diterima sebesar 178.200. Kami metodenya cek pelunasan faktur F1110. F finance charge kemudian kita record. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ireza Eka.
Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata.